Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nur Amalia. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah Hukum Perusahaan, di mana materi ini disampaikan oleh kelompok 2 tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, usaha perseorangan itu adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh pengusaha perseorangan atau individu. Nah, perusahaan perseorangan itu sendiri ada yang berbentuk dalam skala besar atau yang kita kenal sebagai BUMS, badan usaha milik swasta, dan ada yang berbentuk dalam skala kecil atau UKM, unit kecil menengah. Nah, meskipun badan usaha ini merupakan kepemilikan perseorangan atau pribadi individu, akan tetapi dari segi permodalannya masih bergantung dengan instansi atau perusahaan lain. Nah, usaha perseorangan ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu usaha perseorangan yang berizin dan usaha perseorangan yang tidak memiliki izin. Nah, untuk usaha perseorangan yang memiliki izin itu dia memiliki izin operasional dari Departemen Teknis, di mana apabila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, sedangkan untuk usaha dagang, usaha perseorangan yang tidak memiliki izin itu misalnya usaha perseorangan yang dilakukan oleh para pedagang kecil atau para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dan lain sebagainya. Nah, nama lain dari usaha perseorangan itu ialah usaha dagang, di mana yang memiliki arti bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima masyarakat dagang Indonesia, dan tetapi secara resmi nama ini belum dikukuhkan. Nah, untuk usaha dagang itu sendiri memiliki beberapa pendapat tentang pengertian atau definisinya dari para ahli. Nah, salah satunya adalah menurut Irma Devita Punamasari, usaha dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang atau individu saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Nah, sedangkan kalaupun ada partner atau ada yang membantu dalam usaha tersebut, maka kedudukannya tidak sama dengan UD atau usaha dagang, akan tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan usaha dagang tersebut. Nah, selanjutnya masuk pada pembahasan mascap. Nah, untuk mascap itu sendiri atau persekutuan perdata dalam hukum Inggris disebut istilah company law, atau merupakan ilmu hukum tentang bentuk-bentuk kerjasama baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, mascap merupakan terjemahan dari persekutuan perdata dalam kitab dalam bergelik. Nah, beristilah partnership dalam common law system dan dikenal dengan syarikah atau syirkah dalam hukum Islam. Jadi untuk mascap itu sendiri, kalau sebagaimana kita ketahui dalam hukum Islam itu dikenal dengan syarikah atau syirkah. Nah, di dalam hukum Belanda, pengertian dari fiat itu sekedar terbatas pada firma dan CV yang diatur dalam kitab UUHD atau Undang-Undang Hukum Dagang, dan persekutuan perdata atau mascap yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya mengenai kesimpulan dari kelompok 2 tentang badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.